Shalom saudara-saudara semua jemaat GKRI Bukit Sion dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi ini kita berjumpa kembali dalam ibadah online. Saya percaya damai sejahtera Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini saya diingatkan oleh sebuah firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 16 yang mengatakan, berbahagialah bangsa atau orang-orang yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk mengangkat hati kita, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Walaupun keadaan kita mungkin kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, bahkan dalam masa pandemi ini, kita mengalami hal-hal yang mungkin sangat berat, tetapi mari kita angkat hati kita memuji Tuhan. Karena Tuhan suka bangsa yang bersorak-sorai. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, haleluya, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Angkat hatimu, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
perkasa. Kami sungguh sangat meninggikan Engkau Tuhan. Allah yang memelihara hidup kami. Allah yang tidak pernah tertidur. Allah yang selalu mendengar seruan kami. Dan jawaban-Mu tepat pada waktunya. Tuhan, biarlah kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Walaupun keadaan seperti ini, kami tidak mau menjadi lesu. Kami tidak mau menjadi letih. Tuhan, kami mau kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu. Kita naikkan pujian ini. Ku angkat hatimu. Ku angkat hatiku. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya saya serahkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan ibadah kita pada pagi hari ini datangnya ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali di pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu, Jemaat GKRI Bukit Sion Bogor dan Jemaat Pos GKRI Liwa datang kepada Tuhan untuk mengucapkan puji syukur kami atas kebaikan, pertolongan dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari kami, walaupun ada banyak tantangan, persoalan, masalah, tetapi percaya jika sampai saat ini kami boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, pada pagi hari ini kami ingin merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami ingin beribadah kepada Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami pribadi lepas pribadi. Ketika Engkau mendapati ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada dosa yang belum kami akui kepada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas salib di Kalvari membasuh kami sehingga kami boleh layak dan kudus di hadapan Tuhan. Dan pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Jangan ada satu oknum pun yang mengganggu ibadah kami. Sebab itu kami sepakat dalam nama Yesus, apabila ada kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu kami, kami sepakat dalam nama Yesus mengusirnya dari tempat ini. Dan biarlah Tuhan, kami mau membuka hati kami hanya untuk Tuhan hadir dan menolong ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya kehendak Tuhan yang terjadi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang kekasih, kita semua masih semangat? Ada sukacita? Katakan Tuhan Yesus baik. Colek kiri kanan, suamimu, istrimu, anak-anak kita, katakan Tuhan Yesus baik. Lambaikan tangan kita, katakan Tuhan Yesus baik. Saya mau mengajak kita semua pagi ini menari buat Tuhan. Katakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, di dalam segala keadaan. Di kiri, di kanan ada Tuhan. Di depan, di belakang ada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kita menari yuk. Mana tepuk tangannya? Mana sukacitanya? Ingat, Tuhan senang dipuji-puji. Haleluya. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Mana tepuk tangannya? Mana sukacitanya? Mari kita menari buat Tuhan. Yes, katakan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, menghadapi semua musuh. Katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini seperti saya katakan, Tuhan mengingatkan kita, berbahagialah bangsa yang suka bersorak-sorai.
Tuhan mau di dalam masa-masa seperti ini, semangat kita tidak menjadi lesu. Dan kita tidak boleh menjadi lelah. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan, memandang kepada Dia, dan kita selalu mengangkat hati kita untuk selalu mengucap syukur. Mengucap syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita, menopang kita, menghibur kita, dan mengangkat kita untuk semakin dewasa hidup di dalam Tuhan. Amin, saudara-saudara. Selalu bersyukur. Karena kita tidak bisa membalas kesetiaan Tuhan. Selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ya Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak bisa balas apa-apa, tapi kami mau mengucap syukur atas semua kebaikan dan kasih-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Beri hati kami untuk selalu bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Kepada hamba-Nya saya serahkan waktu dan tempat. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi Minggu hari ini. Kami bersyukur Tuhan,
kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya Tuhan Kau berbicara buat kami semua jemaat-Mu, khususnya di Gereja GKRI Bukit Sion yang ada di Bogor dan di Liwa. Kami berdoa biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan dan dialami, dan firman Tuhan yang akan hamba sampaikan boleh memberkati semua jemaat Tuhan dimanapun Tuhan mereka mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, sehingga kami boleh disegarkan, dikuatkan, ditolong Tuhan dalam menjalani hari-hari kami saat ini di masa pandemi ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semua baik-baik? Kami hamba-hamba Tuhan selalu berdoa agar saudara-saudara semuanya, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, berjumpa satu dengan yang lain, semua dalam keadaan baik, semua ada dalam perlindungan Tuhan dan berkat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau berbicara tentang kekhawatiran. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu boleh mengikutinya dalam hati. Hal kekhawatiran. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, perhatikan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan ini, orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara,
Apakah Bapak Ibu pernah merasa khawatir? Atau tidak ada yang pernah merasa khawatir? Wah, semuanya dihadapinya dengan kuat, dengan tabah, percaya, yakin akan pertolongan Tuhan. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu sedang khawatir. Saudara sedang mengalami perasaan takut terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Inilah Bapak Ibu yang dinamakan kekhawatiran. Saudara-saudara, orang-orang yang diliputi kekhawatiran itu hidup di alam masa depan, atau membawa masa yang akan datang ke masa sekarang ini. Mereka menghabiskan waktu hidup memikirkan hal-hal buruk yang belum tentu terjadi. Khawatir karena nggak bisa, takut nggak bisa apa, khawatir nggak bisa bayar rumah kontrakan. Khawatir nanti nggak bisa kerja lagi. Khawatir akan masa depan anak-anak. Khawatir nanti mati karena sudah sakit-sakitan dan sebagainya. Kekhawatiran ini Bapak Ibu bisa dialami oleh semua orang, termasuk juga oleh orang-orang kaya. Para pengusaha saat ini banyak yang sedang khawatir, saudara-saudara. Di mana saat ini semua usaha dibatasi, buka toko dibatasi. Ada waktu sampai jam 6 sore harus tutup. Buka resto, buka tempat-tempat hiburan dibatasi. Apalagi sekarang supermarket yang ketahuan karyawannya ada yang terpapar virus corona, maka supermarket itu harus tutup untuk beberapa lama. Bukankah ini mengkhawatirkan bagi sebagian pengusaha? Usaha mereka harus tutup beberapa hari, betapa rugi mereka, saudara-saudara. Artinya apa? Kekhawatiran bisa dialami oleh siapa saja, termasuk oleh anak-anak kecil dan juga oleh para pemimpin besar dunia. Mereka adalah orang-orang yang seringkali merasa khawatir, Bapak Ibu. Jadi jangan heran kalau kekhawatiran bisa melanda siapa saja. Sebagai orang Kristen, kita tahu firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, bahwa kekhawatiran seharusnya tidak dialami oleh orang Kristen, karena kita punya Tuhan yang bisa menjamin, punya Tuhan yang bisa mengatasi segala kekhawatiran kita. Tetapi kenapa kekhawatiran masih terus bisa terjadi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Saya ulangi jawabannya ya saudara. Kenapa orang Kristen masih bisa merasa khawatir? Karena kekhawatiran, karena manusia maksud saya telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dosa itu menjalar kepada semua manusia. Akibatnya saudara-saudara, manusia menjadi tidak beres lagi. Apanya yang tidak beres? Pikirannya, hati nuraninya, emosinya, kemauannya, keinginannya dan sebagainya. Ini jadi nggak beres lagi. Nah, sebagaimana dosa bersifat menyeluruh, universal, demikian juga dengan kekhawatiran. Bersifat menyeluruh, artinya tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami kekhawatiran. Semua orang pernah mengalami kekhawatiran, dan banyak orang yang karena kekhawatirannya menjadi menderita. Apa yang biasanya saudara dialami oleh orang-orang yang khawatir? Gugup, ya,
susah tidur, gelisah, banyak mengeluarkan keringat, apalagi saudara, alergi, sesak napas. Ini bisa dialami oleh orang-orang yang khawatir. Bahkan saudara, kalau kita tidak bisa melepaskan kekhawatiran kita, lebih bahaya lagi. Bisa stres, bisa depresi, bisa gila. Dan yang lebih bahaya lagi adalah bisa bunuh diri. Ada banyak orang saudara yang karena kekhawatirannya menjadi orang gila. Ya, di Jepang orang bunuh diri gampang banget, sedikit-sedikit. Kenapa? Karena mereka nggak punya Tuhan. Maksudnya nggak punya Tuhan Yesus gitu ya. Sehingga gampang sekali orang melakukan hal-hal seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan kata khawatir itu sebanyak 6 kali. Dan 4 kali diantaranya adalah kata jangan khawatir. Ia meminta agar para pengikutnya tidak khawatir akan pemeliharaan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, tempat tinggal, atau bahkan masa depan. Pertanyaannya, bisakah untuk kita tidak khawatir? Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tersebut, ada beberapa alasan yang menjadikan kita untuk tidak perlu khawatir. Saudara perhatikan, yang pertama adalah kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Allah Bapa yang baik dan berkemurahan. Perhatikan ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Lalu saudara bisa baca lagi ayat 28 sampai 30. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan Yesus dalam ayat 26 menggunakan contoh bagaimana Allah memelihara burung-burung itu. Walaupun burung-burung itu tidak menabur, walaupun burung-burung itu tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, tapi apa kata Tuhan? Burung-burung itu menerima makanannya dari Tuhan. Di rumah kami, saudara-saudara, ada burung, pelihara satu burung ya. Namanya burung yang banyak dijual orang, lovebird. Nah, burung ini setiap hari saya yang kasih makan. Jadi kalau saya kasih makan biji-bijian, tiap kali dia makan, burung ini makan, saya perhatikan, dia akan mematuk-matuk makanannya yang saya taruh di sebuah cangkir kecil, ya, seperti tempat wadah kecil gitu. Dia patuk-patuk dan karena mematuknya begitu keras, akhirnya apa? Akhirnya pada berhamburan yang lain, dia patuk satu yang jatuh bisa 5, bisa 10. Setelah saya perhatikan saudara-saudara, ternyata burung-burung gereja yang ada di luar sana, yang di udara yang bebas, mereka pada datang ke rumah saya. Lalu apa? Lalu burung-burung gereja ini mematuk makanan-makanan yang tumpah. Pada waktu saya membuka pintu, ternyata banyak sekali burung gereja di situ. Terus saya mikir, oh, ini ternyata adalah pemeliharaan Tuhan buat burung-burung yang di udara. Sekalipun saya ngasihnya untuk burung lovebird ini, tetapi burung-burung gereja itu ikut makan. Apakah saya yang ngasih makan burung-burung gereja ini? Bukan, Tuhan yang ngasih makan saudara-saudara lewat burung yang saya pelihara. Inilah bentuk pemeliharaan Tuhan. Kalau burung-burung di udara saja dipelihara Tuhan,
maka kita manusia yang lebih istimewa, lebih utama, lebih penting daripada burung-burung itu, maka pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya tidak yakin, saudara-saudara, kalau kita nggak dipelihara Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti akan mengalami pemeliharaan dari Tuhan. Kalau sampai ada anak-anak Tuhan nggak bisa makan, maka pasti bukan salahnya Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Salahnya kita. Kenapa, saudara-saudara, ya, pada waktu kita banyak uang, kita boros misalnya, sampai nggak punya duit, akhirnya untuk beli makanan saja susah. Kenapa? Sementara kondisi kita dalam keadaan sehat, kita malas kerja, sehingga kita nggak bisa dapat uang untuk beli makanan. Ini salahnya manusia, salahnya kita. Mengapa ada makanan nggak doyan makanannya? Nah, ini juga salah manusia, ya. Sampai nggak makan, ditahan, lapar, biarin lapar dah, nggak doyan. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah salah. Berikut kita lihat ayat 28 dan ayat 30. Tuhan Yesus mengambil contoh bunga bakung. Di sini ia membandingkan bunga bakung yang ada di ladang dengan Raja Salomo yang terkenal kaya raya dan selalu berpakaian mewah. Tetapi apa kata Tuhan? Tuhan bilang bunga bakung itu mempunyai pakaian yang lebih indah dari Raja Salomo. Padahal bunga bakung itu tidak bekerja, tidak memintal untuk memperoleh pakaian tersebut. Jadi saudara-saudara, jikalau Tuhan sampai sedemikian rupa memelihara dan mendandani bunga bakung yang dianggap tidak berharga, maka pastilah Bapa di sorga akan memberikan pakaian kepada anak-anaknya yang percaya akan Dia dan yang mau taat kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Bapak kita itu senang memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dalam Matius 6 ayat 32b, bagian ini saudara, 32b. Di sini dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi saudara, inilah alasan yang pertama agar kita tidak khawatir, karena kita punya Allah Bapa yang baik dan berkemurahan. Haleluya. Katakan haleluya. Yang kedua, agar kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Ini yang kedua. Karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Dalam ayat ke-27 Tuhan bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Tidak menolong kesulitan hari esok, tetapi merusak kebahagiaan hari ini. Inilah kekhawatiran, saudara-saudara. Semakin kita khawatir, maka akan semakin sulit dan berat jalan hidup kita. Karena itu jangan biarkan kekhawatiran menyerang kita. Karena apa? Ada orang yang mengatakan begini, saudara. Karena kekhawatiran sehari itu lebih melelahkan dari kerja sehari. Ada benernya. Dan ini pas dengan ucapan Tuhan Yesus ini, ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah bisa? Enggak ada orang yang bisa, saudara, karena kekhawatiran hidupnya bisa menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Enggak ada. Jadi saudara-saudara, kalau kita diberikan pilihan antara khawatir dan tidak, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pilih jangan khawatir. Amin. Yang ketiga, agar kita tidak perlu khawatir adalah karena kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Perintah yang mana? Perintah untuk tidak khawatir. Kita lihat ayat yang ke-25.
Apa kata Tuhan Yesus? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Saudara perhatikan di sini ada kata janganlah. Kata janganlah di sini adalah kata perintah atau kalimat larangan supaya kita tidak khawatir. Emang kenapa kalau kita khawatir? Tidak taat, saudara-saudara. Tuhan Yesus sudah mengatakan janganlah khawatir, tapi kita khawatir, berarti kita tidak taat. Saudara kalau naik pesawat terbang, pasti ada larangan, tidak boleh menggunakan handphone, ya. Karena akan mengganggu sistem navigasi penerbangan, akan sangat berbahaya. Saudara harus taati, karena kalau tidak akan sangat bahaya. Bukan hanya untuk saudara, tapi untuk semua. Demikian juga kalau saudara ke SPBU, di sana ada kata dilarang merokok. Tetapi saudara merokok, itu sangat bahaya sekali saudara. Karena bisa membakar semua area SPBU. Saudara-saudara, kata janganlah khawatir, ini juga harus kita pahami dengan baik. Bahwa memang ini adalah larangan dari Tuhan supaya kita jangan khawatir. Ini perintah Tuhan yang harus kita taati. Kalau kita mau mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Taat, saudara-saudara. Alasan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu karena kita mau taat kepada perintah Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, saudara-saudara, percaya dan berserah kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Allah kalau khawatir, saya pikir ini biasa, lumrah, saudara-saudara. Karena tidak ada yang menjamin hidupnya. Mereka akan berusaha siang malam untuk mencari materi, ya. Karena apa? Karena mereka mengenal Allah. Dalam ayat 32 dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Tuhan itu tidak ingin kita seperti itu. Tuhan ingin kita mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka pada saat kita melakukan itu, semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan. Ada orang kaya yang masih terus rasanya berkekurangan. Tetapi ketika kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, saudara-saudara, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang kita dapatkan. Melihat orang lain lebih kaya, kita tidak menjadi iri hati. Tetapi kita bisa selalu bersyukur. Dan kita dapat memberi untuk orang lain tanpa merasa rugi. Ini perhatikan saudara-saudara, ya. Nggak rugi, wow saya udah kerja keras kok. Masa mau bagi buat orang itu, ya. Enak banget dia nggak kerja, dia ini, itu. Waduh, saudara-saudara, hitungan banget. Sebagai anak-anak Tuhan, ingat ketika kita mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka Tuhan akan cukupkan semua kebahagiaan hidup kita itu, saudara, akan bisa kita alami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin mengalami hal ini, pemazmur mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia, yaitu Tuhan, akan bertindak. Amin. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran? Mungkin ini hal yang biasa. Hari ini juga ada renungan di di grup Bukit Sion tentang doa, ya. Yang kedua, saudara-saudara, yaitu tetaplah berdoa. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan menjanjikan, apabila kita minta, maka kita akan mendapatkan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah tetap berdoa
dan hanya menantikan pertolongan dari Tuhan. Ya. Keadaan memang sedang susah sekarang ini. Tapi ingat, Tuhan kita nggak pernah kekurangan stok untuk memberkati kita anak-anaknya. Oleh sebab itu berharaplah kepada Tuhan senantiasa dan hanya kepada Tuhan. Sebab kalau saudara berharap kepada manusia, saudara akan kecewa. Karena tidak selamanya orang itu bisa kita harapkan. Ada saatnya mereka pun kekurangan sehingga tidak bisa berbagi. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, percayalah saudara, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Jadi tetaplah berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu tetap bersyukur. Mungkin hal biasa sudah sering dengar, tetap bersyukur. Tapi itulah yang digendaki Tuhan, supaya kita tidak merasa khawatir. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang digendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, yaitu tidak hanya bersyukur pada waktu kita senang saja, pada waktu keadaan baik, apapun keadaannya, kehendak Tuhan adalah tetaplah bersyukur. Jadi saudara-saudara, bukan dalam keadaan baik saja kita bersyukur, ya. Dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita menderita, dalam keadaan kita mengalami kelemahan, kita dituntut untuk senantiasa bersyukur. Jadi ada 3 hal supaya kita tidak khawatir, yaitu yang pertama, percaya dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, tetaplah bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji akan menolong dan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi saudara-saudaraku, buanglah kekhawatiran dan tetaplah semangat. Amin. Ayo kita semangat ya. Jemaat GKRI Bukit Sion Bogor, dimanapun saudara tinggal, apapun dalam kondisi saudara saat ini, tetaplah andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara pasti akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menolong kami untuk hidup di masa sukar ini, supaya kami tetap percaya akan kuasa dan kerja Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga kami tidak lagi mengalami kekhawatiran, tapi kami akan melihat kuasa, pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Hamba telah selesai berbicara, hamba berdoa biarlah Tuhan Roh Kudus akan menolong jemaat-Mu semua, bahkan hamba sendiri, untuk tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat saudara berikan melalui saudara mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini, atau Bapak Ibu kumpulkan terlebih dahulu dan setelah itu Bapak Ibu dapat berikan melalui pengurus gereja. Mari Bapak Ibu, kita terus dukung pekerjaan Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Kita percaya bahwa ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa di sorga, kembali pada akhir daripada ibadah kami ini, kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima persembahan kami ini untuk dipergunakan bagi pekerjaan Tuhan. Semua saudara-saudara yang telah mendukung pekerjaan Tuhan ini diberkati oleh Tuhan, baik melalui pekerjaan ataupun oleh usaha-usaha yang mereka jalankan. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa biarlah hal-hal yang telah hamba-Mu sampaikan dapat menjadi bekal untuk menjalani hidup kami hari lepas hari. Kami terbebas dari rasa khawatir sebab kami punya Tuhan yang sanggup menanggung segala kekhawatiran kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam minggu ini akan berulang tahun, yaitu Ibu Elke Oktavia Wijaya tanggal 16 Oktober dan Ibu Indah Trivena tanggal 17 Oktober. Mari Tuhan berkati ibu-ibu ini, berikan bagi mereka kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan kabulkan semua harapan mereka yang mereka taruh ke dalam tangan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, tidak lupa kami juga berdoa buat semua jemaat GKRI Bukit Sion Bogor dan Liwa, agar mereka semua ada dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk Opung Siti yang sudah lama mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Baginya Tuhan berikan kekuatan, penghiburan agar sekalipun dalam keadaan sakit, Opung Siti tetap setia dan dekat kepada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Pak Yarmanto yang semakin hari kondisinya semakin membaik. Kami percaya Tuhan yang sembuhkan Pak Yarmanto. Dan kalaupun ada yang lain yang sekarang ini sedang dalam keadaan sakit, kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah dan persoalan pergumulan yang anak-anak-Mu sedang alami, Tuhan tolong agar mereka semua dapat memiliki pengharapan kepada Tuhan dan mereka boleh mengalami kelegaan dan kelepasan dari Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati. Baik pelayanan mereka, keluarga mereka maupun kebutuhan hidup mereka. Agar di saat adanya pandemi seperti sekarang ini, mereka dapat terus berkarya dan bersaksi bagi dunia sehingga banyak orang diberkati dan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Baik saat mereka ada di kendaraan, di tempat-tempat keramaian, ataupun di tempat mereka bekerja, ataupun Tuhan ketika mereka sedang beribadah dalam lingkup yang kecil sekalipun, Tuhan ada di sana dan menjaga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat perjuangan bangsa kami dalam menangani virus corona. Tuhan tolong sehingga kelak kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Orang-orang yang terlibat dalam menangani pandemi ini, baik para dokter, perawat, para medis, aparat keamanan, baik TNI, Polri, maupun aparat-aparat desa semuanya ya Bapak, relawan-relawan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Berkati kinerja para pemimpin kami, baik presiden dan semua jajarannya, agar mereka diberikan Tuhan hikmat, kecerdasan dan kemampuan dalam mengelola bangsa ini, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang kuat, senantiasa aman dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Mari Tuhan terus sertai kehidupan kami baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang, agar kehidupan kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, amin, amin. Dan silakan Bapak Ibu duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.